Malaysia makin meremehkan timnas Indonesia setelah timnas Indonesia kalah melawan Vietnam di pertandingan kemarin, guys. Oke, terima kasih buat semua sobatku ya yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen ya. Aku doain buat kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mendapatkan statistik dari YouTube bahwasanya yang nonton video ini banyak banget, tetapi belum ada yang subscribe ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya agar nanti kalau ada video terbaru dari kita, dari informasi-informasi terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube ya. Dan ini kekalahan yang kemarin ini memang sangat menyakitkan ya. Karena ya kita sudah ekspektasinya tinggi dengan pemain-pemain diaspora yang keren-keren, tetapi ternyata ya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, tapi kita tetap harus bangkit ya. Karena di depan masih banyak pertandingan-pertandingan untuk kita jalani ya. Oke, ini ada beberapa video yang perlu kita simak ya, untuk membakar semangat kita agar kita semakin kuat ya. Ini ada video dari ya salah satu yang sebagai langganan ya. Gaskan guys. Kita gaskan Timnas guys. Indonesia kalah 3-0 kepada Vietnam. Apa benda ni weh? Kan abang dah cakap Vietnam ni bukan pasukan kaleng-kaleng. Antara semua negara kat Asia Tenggara sekarang, Vietnam lah yang paling menyela. Tak kisahlah bawah 17 tahun sampailah ke pasukan senior, Vietnam lah yang sering perform dengan konsisten. Semua ini berbalik kepada akar umbi mereka yang kuat. Siap dengan satu jurulatih yang memerhatikan setiap lapis pasukan. Jelas boleh tengok filosofi permainan mereka yang prominent. Kekuatan Vietnam ialah formasi mid-block mereka yang compact diikuti transitional attack yang laju. Itu Ya, memang kalau Vietnam ini pelatihnya tuh nggak ganti-ganti sudah berapa tahun ya, beberapa tahun ini, pelatihnya tetap ini. Jadi pelatihnya tuh paham banget atas skuad-skuad yang dimiliki sama Vietnam. Nah, kalau Indonesia kan baru-baru aja kan ganti pasca kemarin, Patrick, dipecat itu akhirnya, dapat John Herdman dan barusan beberapa ya FIFA Matchday ya kemarin tuh ya. Tapi nggak apa-apalah. Karena juga di pertandingan kemarin melawan Vietnam itu kita memakai, pemain yang itu, yang kelas B ya. Jadi sebenarnya bukan wajar sih kita maklumnya aja ya. Itulah caranya mereka memecahkan defense Indonesia yang hari ini sangat longgar dengan goalkeeper gugup. Defensive shape out. Rizky Ridho meninggalkan ruang kosong untuk 2 gol pertama. Iliano pula tak tahu hilang ke mana sampai Tom Hay lah yang kena lari balik cuba membantu. Dan dari segi serangan pula sang Garuda satu dimensi. Senang dibaca. Hanya gerak bola ke kawasan luas dan cross mencari Mitchell Baker yang tak function hari ini. Dan rata-rata semua pemain nampak macam tak bertenaga. Tak tahulah sama ada pasal game terlalu dekat tak banyak masa untuk berehat. Tapi sekarang kedudukan Indonesia tergugat dan perlu menang Singapura untuk pergi ke semifinal. Timnas Indonesia Betul sekali ya. Jadi kita sekarang sudah tergeser sama Vietnam. Kita perlu menang ya, wajib menang sih kalau menurutku ya. Jadi kemarin tuh sempet ini ada pas waktu pasca pertandingan kan biasanya pemain-pemain itu, keliling gitu ya. Ini sempet juga ada statement dari pemain ya, bukan pemain, lebih ke penonton ya, yang memberikan statement. Nah ini, kita gaskan guys. Kalau kalian pernah ingat, kita pernah mengalahkan Vietnam di SEA 2016 semifinal. Kenapa malam ini kalian kalah? Gimana mental kalian? Kami harap kekalahan malam ini jangan terulang nanti di Singapura. Kalian siap menang di Singapura? Kalian siap menang? Kami tunggu janji kalian menang di Singapura. Garuda kapan juara?
ya supporter-supporter itu adalah nyawa juga dari tim. Jadi kalau seandainya supporter ini nggak ada kan kita juga sepi gitu loh, suwung gitu. Nah, ternyata, kekesalan juga kekecewaan itu tidak hanya pada supporter, juga kepada pemain-pemain diaspora yang nggak bisa main karena ini bukan FIFA Matchday. Jadi mereka tidak diizinkan buat, membela timnas karena ini bukan FIFA Matchday. Tetapi ini ada celutukan-celutukan dari Justin Hubner mengenai Vietnam dan ya sekedar menyindir-menyindir ya untuk juga membakar, semangat-semangat dari teman-temannya ya, skuad-skuad yang bermain di FIFA, ya di AEF di AFF maksudnya. Kita gaskan ya, coba ya kita lihat. Meski timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam, Justin Hubner tetap menjadi sorotan. Bek yang dijuluki El Preman Indonesia itu mengunggah sebuah pesan di media sosial yang kemudian ramai diperbincangkan. Banyak supporter menganggap unggahan tersebut sebagai sindiran untuk Vietnam, sekaligus motivasi agar timnas Indonesia segera bangkit. Namun hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Hubner yang secara langsung menyebut Vietnam dalam unggahannya. Terlepas dari berbagai tafsir yang muncul, perhatian kini tertuju pada bagaimana Garuda merespons kekalahan ini di pertandingan berikutnya. Kalau menurut kalian, unggahan itu memang sindiran atau sekadar motivasi? Meski timnas Indonesia Ya, lebih ke motivasi sih menurutku ya. Ini juga masih ada yang, apa namanya, terjemahannya ya. Kita lihat ya terjemahannya. Nah ini. Justin Hubner, di turnamen yang tidak resmi FIFA, kalian bermain sangat bagus. Selamat ya. Kita akan ketemu lagi di kompetisi resmi. Nah, itu. Ini salah satunya. Dan juga ada statement juga ini dari Martin Paes ya, gak hanya Justin Hubner ya. Ini Martin Paes nih. Lupakan sejenak hasil pahit lawan Vietnam karena Justin Hubner sama Martin Paes baru aja lempar respons berkelas. Tragedi Pakansari kemarin emang perih. Garuda lupa napas di 15 menit awal sampai dibobol Vanvi dan Hailong sebelum Swanson nambah penderitaan di babak kedua. Ragnar dan kawan-kawan bukannya tanpa perlawanan, ada 10 tembakan tapi cuma 3 yang on target. Beda banget sama Vietnam yang super klinis. Tapi ogah timnya diremehkan, Hubner muncul di Instagram dan melempar sindiran pedas. Di turnamen tak resmi FIFA kalian main bagus, selamat ya. Kalau di kompetisi resmi kita ketemu lagi. Nggak cuma Hubner, Martin Paes juga langsung membagikan pesan penyemangat. Tetap dukung tim, semuanya masih bisa diraih. Menurut kalian pesan Paes dan gertakan Hubner ini sanggup beneran bangkitin mental Garuda nggak nih? Nah, ada kan? Jadi tidak hanya pemain-pemain, tidak hanya supporter juga yang merasakan. Mereka itu kan juga bagian dari timnas, bagian dari Indonesia ya. Dan ini salah satu statement, salah satu respon yang bagus buat membangkitkan semangat para pemain-pemain teman-teman yang sudah berjuang di AFF ya. Oke. Untuk ini saya kira sekian ya buat semua teman-temanku yang sudah nonton, aku ucapin terima kasih banget ya, yang sudah subscribe, yang sudah like ya. Kalian boleh tinggalkan komen kalian di bawah ini ya. Jadi ya keluarkan unek-unek kalian, keluarkan puisi-puisi terindah kalian untuk membakar semangat kita untuk melawan Singapura di tanggal 7 Agustus nanti ya. Jadi buat kalian semuanya yang belum subscribe ya, boleh ya kalian agar subscribe channel ini, bantu channel ini untuk meraih 100 subscribe di tahun ini. Oke, terima kasih ya buat semua sobatku yang udah nonton. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Garuda di dada.